Baik teman-teman, materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian filsafat pendidikan. Untuk memahami filsafat pendidikan, kita perlu mengetahui dua kata dasarnya, yaitu filsafat dan pendidikan. Filsafat secara sederhana adalah cara berpikir yang mendalam dan kritis tentang sesuatu. Nah, dalam filsafat, kita tidak hanya menerima suatu hal begitu saja, tetapi kita bertanya, mengapa hal itu terjadi, apa tujuannya, dan apa maknanya. Jadi, filsafat mengajak kita untuk berpikir lebih serius dan mencari kebenaran yang lebih dalam. Sedangkan pendidikan adalah proses belajar dan mengajar yang melibatkan guru dan peserta didik. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan masyarakat. Nah, tujuan pendidikan adalah agar seseorang menjadi lebih berilmu, lebih memahami kehidupan, serta memiliki sikap dan perilaku yang baik. Dari kedua pengertian tersebut, lahirlah yang disebut filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan adalah kajian yang membahas pendidikan secara mendalam dan luas. Artinya, kita tidak hanya melihat pendidikan sebagai kegiatan belajar di kelas, tetapi kita juga mencoba memahami apa tujuan pendidikan, bagaimana cara mendidik yang baik, serta nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan kepada peserta didik. Nah, melalui filsafat pendidikan, kita memahami bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu, pengetahuan saja, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah cara berpikir secara mendalam tentang pendidikan agar proses pendidikan memiliki arah, tujuan, dan makna yang jelas dalam kehidupan. Untuk memahami manfaat filsafat pendidikan dalam kehidupan, penting untuk terlebih dahulu menelaah pandangan para tokoh filsafat mengenai hakikat dan tujuan filsafat itu sendiri. Adapun berbagai pemikiran yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Harold H. Titus mengatakan bahwa filsafat adalah usaha manusia untuk memahami alam semesta, makna, dan nilainya. Jika ilmu bertujuan untuk menguasai atau mengendalikan, dan seni bertujuan untuk menciptakan keindahan, maka filsafat bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan kebijaksanaan. Yang kedua, menurut Dr. Oymar A. Hossein, berpendapat bahwa ilmu memberikan pengetahuan, sedangkan filsafat memberikan hikmah atau kebijaksanaan. Filsafat membantu manusia memperoleh pengetahuan yang tersusun rapi dan mencari kebenaran. Yang ketiga, menurut P.S. Takdir Ali Syabana, menjelaskan bahwa filsafat dapat memberi ketenangan pikiran dan kematangan hati. Tujuan utama filsafat adalah mencari kebenaran yang paling dalam dan luas. Dengan berfilsafat, manusia dapat mengatur hidupnya secara sadar dan bertanggung jawab terhadap Tuhan, alam, dan kebenaran. Yang keempat, menurut Radhakrishnan, filsafat adalah kekuatan kreatif yang bertugas menetapkan arah dan nilai baru bagi kemajuan zaman guna membangun dunia yang lebih baik. Oleh karena itu, filsafat harus bersifat universal, yakni membentuk manusia yang menjunjung kemanusiaan global di atas perbedaan sara. Yang kelima, Soemande Soerjabrata, menekankan sisi praktis filsafat sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kemandirian berpikir. Dengan berpikir mendalam, seorang dapat memecahkan akar persoalan sehari-hari, tidak mudah terbawa arus dan terhindar dari sifat egois. Berikut adalah mempelajari filsafat memiliki banyak manfaat. Namun yang kami ambil ada 4, yaitu yang pertama, agar terlatih berpikir serius. Mempelajari filsafat membantu kita untuk melatih cara berpikir yang mendalam dan tidak asal-asalan. Kita belajar memikirkan sesuatu masalah dengan teliti, mencari alasan, dan tidak langsung percaya tanpa berpikir. Yang kedua, agar mampu memahami filsafat. Dengan mempelajari filsafat, kita menjadi mengerti apa itu filsafat, tujuan filsafat, dan cara berpikir para filsuf. Yang ketiga, agar menjadi filsuf. Artinya, dengan belajar filsafat, seseorang bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan bijaksana, sehingga sesuatu saat dapat menjadi orang yang mampu memikirkan dan menjelaskan masalah kehidupan secara mendalam seperti para filsuf.
Yang keempat, agar menjadi warga negara yang baik. Filsafat mengajarkan kita berpikir bijak, menghargai orang lain, bersikap adil, dan bertanggung jawab. Dengan sikap itu, seseorang dapat hidup rukun, mematuhi aturan, dan berperan baik dalam masyarakat dan negara. Baik, yang berikut adalah C. Peran filsafat pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun budaya. Filsafat pendidikan bukan hanya teori atau konsep abstrak, tetapi membentuk pola pikir, nilai-nilai, dan tindakan dalam cara kita mengajar, belajar, serta berinteraksi. Filsafat pendidikan membantu individu dan masyarakat memahami serta mengaplikasikan prinsip pendidikan dalam kehidupan praktis. Yang pertama adalah membentuk tujuan hidup dan pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan panduan tentang tujuan hidup dan tujuan pendidikan itu sendiri. Filsafat pendidikan mendorong kita untuk memahami yang pertama, apa tujuan pendidikan yang sebenarnya, dan yang kedua, apa yang ingin kita capai dengan pendidikan. Tujuan ini memengaruhi cara kita mendekati pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam memilih jurusan, mengembangkan keterampilan, maupun dalam hubungan dengan orang lain. Yang kedua, pendidikan karakter sebagai proses pembentukan. Filsafat pendidikan yang berfokus pada moralitas dan karakter berperan besar dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak juga membentuk kepribadian dan moral individu. Nilai seperti keadilan, kebebasan, kebenaran, dan tanggung jawab membantu kita hidup lebih bermoral dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah membimbing pengambilan keputusan dalam pendidikan dan kehidupan. Filsafat pendidikan membantu dalam mengambil keputusan terkait pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, saat memilih jurusan, pendidikan filsafat membantu kita merenungkan apakah tujuan pendidikan hanya untuk pekerjaan atau juga untuk mengembangkan potensi diri. Berikut ada mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Filsafat pendidikan juga menekankan pentingnya pembelajaran seumur hidup yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari yang terus berubah. Kita hidup dalam dunia yang sangat dinamis, di mana keterampilan baru dan pengetahuan baru selalu muncul. Filsafat pendidikan yang mendalam, seperti dalam tradisi pragmatisme, mengajarkan kita bahwa belajar adalah proses yang tidak terbatas pada ruang kelas saja, melainkan harus terus berlanjut sepanjang hidup kita. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah kita harus terus belajar dan berkembang, baik itu melalui pengalaman kerja, pelatihan tambahan, atau hanya sekedar dengan menggali pengetahuan secara mandiri. Pemikiran filsafat yang mendalam tentang pendidikan ini mendorong kita untuk melihat pembelajaran sebagai sesuatu yang konstan dan terus berkembang, tidak terbatas pada usia atau tingkat pendidikan tertentu. Yang berikut adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Filsafat pendidikan mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan reflektif. Filsafat tidak hanya mengajarkan pengetahuan yang terstruktur, tetapi juga cara berpikir yang lebih mendalam dan kritis terhadap apa yang kita terima sebagai kebenaran atau norma sosial. Dengan pendekatan ini, filsafat pendidikan membantu kita untuk tidak menerima sesuatu begitu saja, tetapi mendorong kita untuk bertanya, meragukan, dan menganalisis. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita dapat menggunakan kemampuan berpikir kritis ini untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam memilih produk atau layanan, menilai argumen atau informasi yang kita terima, ataupun dalam menjalani hubungan sosial dan profesional. Filsafat pendidikan membantu kita mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara reflektif dan struktur dalam menghadapi tantangan hidup. Poin yang keenam, filsafat pendidikan dan kehidupan sosial. Filsafat pendidikan tidak hanya berhubungan dengan pembelajaran individu, tetapi juga dengan pembentukan masyarakat yang lebih adil dan bermoral. Filsafat pendidikan mengajarkan kita untuk memahami peran kita dalam masyarakat, serta bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif.
Ini sangat relevan dengan banyak isu sosial yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesetaraan, keadilan, dan pemberdayaan. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan antara guru dan siswa. Filsafat pendidikan juga mempengaruhi hubungan antara guru dan siswa. Filsafat pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai seperti penghargaan terhadap individu, kebebasan, dan otonomi akan menciptakan lingkungan yang lebih positif dalam proses belajar mengajar. Guru yang memahami prinsip-prinsip filsafat pendidikan akan lebih cenderung untuk melihat setiap siswa sebagai individu yang unik dan kebutuhan dan potensi yang berbeda. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ini tercermin dalam cara guru berinteraksi dengan siswa. Guru yang bersifat humanistik atau eksistensial mungkin akan lebih menekankan pada pemberian kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, filsafat pendidikan sebagai alat untuk mengatasi krisis sosial dan global. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan tantangan global, filsafat pendidikan menawarkan cara untuk memahami dan menangani isu-isu sosial dan politik yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menetapkan filsafat pendidikan yang menekankan tanggung jawab sosial dan global. Individu dapat lebih sadar akan peran mereka dalam masyarakat global dan lebih aktif dalam melakukan tindakan yang mendukung keberlanjutan dan keadilan sosial, baik melalui tindakan pribadi maupun mendukung kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat yang kurang beruntung.